Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada kulkas 2 pintu ya, yang ukurannya di sini lumayan besar untuk kulkasnya. Oke, jadi untuk kulkas ini keluhannya itu tidak dingin. Nah, sebelumnya ini sudah kita cek, dan setelah kita cek secara fisik ya teman-teman, kita cek secara fisik di bagian pipa-pipa yang ada di belakang, di bagian kompresornya. Itu di sini terlihat ada oli yang keluar, bisa dilihat. Nah, ini di kapilernya ya, ini kapiler. Nah, ini ada oli yang keluar di bagian dryernya. Nah, untuk kulkas ini berarti kemungkinan bisa dipastikan kerusakannya itu karena bocor freon ya. Karena bocor freon, bocornya itu di sini di sambungan antara, kemungkinan besar sambungan antara ujung dryer dan juga pipa kapilernya. Ini dia bocor, jadi makanya kenapa dia nggak bisa dingin. Oke, jadi seperti apa pengecekan dan juga perbaikannya, simak aja terus videonya sampai selesai. Ini pertama kita lepas dulu bagian dari penampung airnya ya teman-teman. Jadi untuk kulkas ini volume dari freonnya itu dia banyak ya, karena kulkas ini kulkas besar. Volume dari freonnya ini sekitar 1/4 ya, 1/4 PK untuk kompresornya. Jadi langkah awal itu seperti biasa, ini sebelumnya kita jelaskan dulu. Untuk kompresor kemarin sudah kita cek ya, untuk kompresornya nggak masalah, kemungkinan besar itu normal. Cuma nanti kita akan tetap tes di pipa presnya, kira-kira pipa presnya bermasalah atau enggak. Nah, ini bisa kelihatan ya, banyak oli di sini. Nah, oke, di ujung dryer. Nah, kalau kita lihat ini karena korosi ya, pipanya itu karena korosi, akhirnya las-lasannya itu dia bocor, terkelupas ya. Jadi ini kita buka dulu pipa segelnya atau pipa pengisiannya. Kita coba lihat. Oke, dan freon yang keluar itu sedikit ya. Untuk kulkas ukuran yang besar itu sedikit. Kemudian ini di ujung dryernya, di kepala dryer juga sedikit sekali freon yang keluar dari situ, dan di situ banyak oli juga. Berarti untuk kulkas ini itu secara fisik ya sudah kelihatan bocornya itu ada di bagian ujung dryernya. Jadi untuk perbaikannya nanti kita akan las semua. Jadi kita las semua sambungan-sambungannya. Di sini kan banyak sambungan ya, bisa lihat ini ada sambungan, terus di sini ada sambungan, kemudian di dalam ini nanti kita las semuanya sambungan-sambungannya. Dan dryer akan kita ganti dengan dryer yang baru. Oke. Dan nanti untuk ini kondensernya nanti akan kita flushing ya, kita flushing manual saja menggunakan tekanan dari kompresor itu sendiri. Oke. Oke, jadi ini pertama kita lepas dulu di bagian dryernya ya teman-teman. Filter dryernya kita lepas dulu ya, menggunakan las tentunya. Kalau ujung dari dryernya cukup dengan kita potong saja seperti ini. Kemudian untuk sambungannya kita las ya, kita lepas. Kemudian kita pasang pipa isi, pipa pengisian freon. Nah, itu kelihatan terbakar ya. Jadi oli kompresor itu kalau biasanya seperti itu, dia kalau masih ada sisa itu dia menimbulkan api ya kalau dilas. Teman-teman nggak usah takut, itu karena olinya itu tadi, oli dari kompresornya.
Ini kita pasang dulu pipa pengisian ya, nanti yang berfungsi untuk pompa koman dan juga pengisian freonnya. Oke, jadi ini sudah selesai kita pasang untuk pipa pengisian freonnya. Kemudian ini tinggal kita las semuanya, kita las di bagian sambungannya ya. Jadi untuk memastikan supaya nanti tidak ada kebocoran lagi, ini kita las semuanya. Karena di sini kita lihat itu untuk pipa-pipanya itu banyak yang korosi ya. Biasanya kalau hitam-hitam kayak gini tuh rumahnya karena pinggir sungai ataupun pinggir got, terutama di daerah kota ya. Kalau di desa, sungai di desa mungkin nggak seperti ini karena sungainya itu airnya masih bagus. Cuman kalau sungai-sungai yang di kota, di perkotaan itu biasanya kulkas itu sering cepat hitam ya pipanya. Oke, jadi ini sudah kita las semuanya untuk sambungan dari pipa-pipanya. Langkah selanjutnya ini kita tes dulu, kita press atau kita flashing juga ya di pipa isinya. Jadi ini kita tancapkan kabel powernya teman-teman. Oke, sudah tertancap dan kompresor sudah bekerja ya, dan udara atau anginnya itu keluar dari pipa kondensornya, itu pipa terakhir yang menuju ke dryer ya, itu pipa pressnya. Jadi untuk pengecekan kompresor itu kita nggak pakai tang ampere, kita juga nggak ngetes menggunakan manifold ya. Jadi kita cukup dengan menekan saja pipa pressnya. Kalau tangan kita nggak kuat, jari kita nggak kuat menekan seperti ini, berarti untuk kompresornya itu pressnya masih ada. Jadi kita biasanya seperti itu, cuman mungkin caranya teman-teman berbeda-beda ya, terserah teman-teman mau pakai cara apa. Cuman ya lebih bagusnya sih memang harus di tang ampere terus di press menggunakan manifold. Dan di sini olinya bersih ya, nggak ada oli di kondensor, berarti kemungkinan besar nggak ada kemuntuan ya. Jadi ini tinggal kita ganti dryernya saja, kemudian kita vakum dan kita isi freon yang baru. Untuk kulkas ini kebetulan menggunakan R134. Oke, ini saya cabut dulu untuk kabel powernya, kemudian kita siapkan dryer yang baru, filter dryer untuk pengganti kulkas ini ya. Sebelumnya kita potong dulu di bagian kapilernya, kita potong yang rapi seperti video-video yang sudah kita upload itu. Seperti ini cara motong kapilernya. Oke, sudah kelihatan berlubang, berarti sudah bagus. Jadi kayak gini ya teman-teman, efek kalau mungkin teman-teman rumahnya itu di pinggir sungai, terutama sungai di perkotaan ataupun got, walaupun jaraknya itu sudah cukup jauh, itu biasanya itu efeknya itu seperti ini. Untuk pipanya itu hitam-hitam seperti ini ya, kayak korosi. Itu mungkin karena efek dari air dari got atau sungai itu tadi. Cuman mungkin berbeda kalau sungainya itu di daerah pegunungan atau daerah pedesaan, ya sungainya belum tercemar, masih bersih, jadi nggak terlalu berefek di barang elektronik. Cuman kalau sudah di perkotaan itu biasanya airnya itu jelek, itu efeknya seperti ini ya, di
kulkas itu, jadi pipanya hitam-hitam. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada ya, mungkin barangkali ada yang nemuin kasus seperti ini, bisa berbagi ilmunya nanti di bawah di kolom komentar. Nah, ini sudah bagus untuk pemotongan kapilernya. Dan ini kita sambil ngobrol ya, sambil sharing maksudnya. Jadi sebenarnya nggak cuman efeknya itu nggak cuman di kulkas saja ya, tapi biasanya di elektronik lainnya kayak TV itu biasanya juga korosi juga kalau rumahnya itu di pinggir sungai ataupun pinggir got di perkotaan, karena kita sering nemuin kasus yang rumahnya pinggir got, pinggir sungai, itu barang-barang elektronik itu cepat korosi. Jadi ya untuk menangannya kalau bisa dicat ya untuk pipa-pipanya. Kalau elektronik mungkin disemprot menggunakan clear di PCB-nya. Nah, ini sudah kita pasang. Untuk dryernya, untuk kaplernya itu masuknya seperti biasa, jangan terlalu dalam, sekitar 1 cm, karena kalau terlalu masuk ataupun kurang masuk nanti bisa buntu ya waktu dilas. Kemudian di ujungnya terserah mau teman-teman langsung buntu, kan di situ ada 2 lubang ya, mau teman-teman buntu satunya ataupun ditambahin pipa tembaga nggak masalah teman-teman. Jadi ini kita las dulu terlebih dahulu di bagian ujung dryernya, di sambungan antara dryer dan pipa kapiler, menggunakan api yang sedang saja dan jangan terlalu lama untuk pengelasannya supaya tidak leleh di pipa kapilernya. Kemudian di ujung dryer, di kepala dryernya kita las. Kebetulan ini untuk sambungannya tidak memakai pipa besi, jadi kita nggak memerlukan boraks ya. Jadi karena tembaga, jadi lebih mudah untuk pemasangan dryernya. Cuman kalau pipanya itu besi, teman-teman harus memakai boraks. Kalau teman-teman ada yang belum tahu bagaimana cara mengelas antara pipa besi dan pipa tembaga, teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Kita sudah pernah upload di situ. Ya, jadi untuk dryer sudah terpasang. Dan ujungnya dibuntu seperti ini. Kemudian kita masuk ke tahap pemvakuman dan juga pengisian freon. Untuk pemvakuman di sini kita menggunakan manifold 2 sisi ya. 2 sisi, selangnya kita pasang sesuai dengan warnanya. Oke, ini kita pasang seperti ini untuk pipa-pipanya, selangnya maksudnya ya, di warna ini kuning atau selang yang tengah itu kita hubungkan ke tabung freon langsung ya. Karena kita menggunakan 3 selang di sini. Teman-teman terserah, teman-teman mau pakai 2 selang juga nggak apa-apa. Sedangkan yang warna biru yang ke jarum low press kita pasang ke pipa pengisian freonnya. Kemudian untuk yang warna merah yang paling kanan kita hubungkan ke mesin vakum. Jadi seperti ini ya. Untuk instalasi pemasangan selang dari manifoldnya. Jadi pertama kita buka dulu semua dari keran dari manifoldnya. Kita buka kanan kiri semuanya, dan dalam catatan untuk freon belum diisi ya, jadi freon kondisi masih tertutup rapat. Nah, kemudian baru mesin vakum kita nyalakan. Ini sambil saya nyalakan, kita lihat untuk jarumnya nanti dia akan turun ya. Nah, ini sudah saya nyalakan mesin vakumnya, dan jarum dia akan turun ya, akan turun terus di angka di bawahnya 0 di min ya, dia akan turun terus. Dan kita akan tunggu untuk vakuman, karena ini kulkasnya lumayan besar. Ini kita tunggu agak lama ya, sekitar 20 menit
sekitar 20 menit. Jadi karena kulkasnya besar, jadi volume freonnya itu otomatis dia lebih banyak dan pemvakumannya kalau bisa agak lama. Oke, ini kita tunggu sampai sekitar 20 menitan, nanti kita baru akan isikan freon. Oke teman-teman, jadi ini sudah sekitar 20 menit dan ini sudah selesai ya, sudah cukup untuk pemvakumannya. Ini pertama kita tutup dulu keran yang warna merah, keran yang menuju selang yang menuju ke vakum ya, kita tutup full. Kemudian mesin vakum baru kita matikan ya, seperti ini. Jadi ini sebagai tambahan, kalau teman-teman mungkin belum yakin, mau mastiin dulu itu ada kebocoran, masih ada kebocoran atau enggak sebelum teman-teman isi freon. Jadi waktu kondisi seperti ini ya, habis dimatiin, teman-teman bisa diamkan dulu pengerjaannya. Jadi stop dulu pengerjaannya, teman-teman tunggu dulu. Nah teman-teman tunggu itu sekitar ya, dikira-kira aja sekitar 10-15 menit, atau mungkin lebih lama lebih bagus ya. Kalau jarumnya ini dua-duanya ya, jarumnya itu naik, itu berarti ada kebocoran, masih ada kebocoran freon karena ada udara yang masuk, otomatis kan jarumnya pasti naik. Kalau misal nggak ada, teman-teman tunggu lama nggak ada, jarumnya tetap di posisi awalnya, berarti nggak ada kebocoran. Nah ini kita nggak akan seperti itu ya, ini cuman di sini kita akan langsung isikan freonnya. Oke, jadi langsung saja kita buka keran dari tabung freonnya. Oke, kita isikan kondisi kompresor mati itu sekitar 80-90 PSI ya. Kita isikan sekitar 80-90 PSI, mungkin segini aja udah cukup. Oke, sudah cukup. Ini kita tutup untuk kerannya. Sudah selesai, kemudian kabel power langsung kita tancapkan. Nah untuk kompresor sudah bekerja dan kita lihat jarumnya dia akan turun terus ya. Nah teman-teman, waktu seperti ini juga teman-teman harus perhatikan, kalau jarumnya itu dia turun terus di bawahnya 0 sampai angka min jauh, itu kemungkinan masih kemungkinan ada kebuntuan freon ya, kemungkinan ada kebuntuan freon. Kalau dia teman-teman tunggu lama dan dia turun terus di bawahnya 0, itu berarti untuk sirkulasi freonnya itu dia masih mampet, belum lancar ya. Cuman di sini ini kita tunggu dulu kira-kira ada kebuntuan freon atau tidak. Sembari kita cek dulu di pipa-pipanya. Pertama kita cek di pipa presnya, kemudian dryer. Cuman di sini kan karena kulkasnya gede, jadi ini untuk sirkulasi freonnya itu jalannya lama ya teman-teman. Jadi perputaran atau sirkulasi freonnya dari pipa, dari kondensor ke evap, kemudian balik lagi ke pipa balik, itu lama karena volume dari pipanya itu panjang pastinya dan banyak. Jadi ini kita tunggu dulu ya. Jadi nanti kita akan isikan di angka 10 PSI ya di patokan ini manifoldnya. Jadi kita nggak pakai tang ampere, nggak juga pakai timbangan freon, kita cukup dengan menggunakan tekanan dari manifold ini. Nah ini kan dia masih di 0 PSI, nanti kita bisa tambahkan ya. Ini bisa kita tambahkan dulu untuk freonnya, berarti masih kurang. Kita tambahkan, jadi ini kita sesuaikan sampai tekanannya itu dia benar-benar stabil di 10 PSI ya. Kita tunggu dulu ya sampai dia benar-benar stabil. Kalau semisal kurang bisa kita tambahkan ya untuk freonnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan sedikit demi sedikit. Kalau tekanannya itu masih kurang ya, freonnya masih kurang, dia belum mencapai 10 PSI, teman-teman bisa tambahkan sedikit-sedikit. Jadi kita tambahkan lagi, kita buka seperti ini. Jadi nggak usah buru-buru ya, sedikit-sedikit aja. Kalau dia sudah stabil di 10 PSI, berarti cukup untuk pengisian freonnya ya. Ini kita tunggu dulu sampai dia benar-benar
stabil di 10 PSI. Oke, dan ini sudah stabil di angka 10 PSI ya. Oke, stabil di 10 PSI. Kita cek di pipa presnya. Nah, ini untuk pipa pres dia sudah mulai hangat, sudah hangat ya. Untuk dryer juga sudah hangat. Jadi untuk kulkas yang sirkulasi freonnya itu dia sudah bagus, itu pipa pres. Kemudian dryer itu dipastikan sudah hangat, dan juga bodi kanan kiri itu harus hangat. Ini bodinya sudah hangat juga, bodi belakang juga. Berarti udah cukup ya untuk pengisian freonnya. Ini kita lanjut ke proses terakhir, yaitu proses penyegelan. Untuk penyegelannya sendiri ini kita segel secara permanen, kita las ya. Jadi nggak kita pakai pentil, kita tutup pakai pentil, itu enggak, kita las permanen supaya lebih awet. Nah, buka. Nah, kemudian sisa pipanya ini kita potong. Kita potong begini saja. Kemudian baru kita las ya. Untuk pengelasannya terserah teman-teman mau gimana caranya, yang penting buntu. Dan untuk penyegelan ini kondisi mesin masih menyala ya teman-teman, masih bekerja, jadi masih nancap kondisi kulkasnya. Dan sudah selesai ya untuk perbaikannya. Tinggal kita rapikan saja di pipa, di filter dryernya kita rapikan. Kita pasang ini lagi, klem lagi. Oke, sudah selesai. Ini coba kita cek dulu di dalam kulkasnya, terutama di freezernya bagian atas. Kita coba pencet saklar dari kipasnya. Ini untuk kipasnya kedengaran sudah bekerja, dan ini sudah ada hawa dinginnya, cuman dia belum maksimal ya karena baru nancap, baru selesai, belum, jadi sirkulasi pendinginannya itu belum maksimal. Jadi biasanya itu sekitar 4 jam dia baru dingin maksimal. Oke, dan sudah selesai ya untuk perbaikan kulkas kali ini. Penanganan kulkas bocor di bagian filter dryernya. Jadi seperti itu video perbaikannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video perbaikan kulkas kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.